Perkenalkan, nama saya Kumairo, saya dari mahasiswa Stikes Video. Di sini saya akan melakukan KIE ya. Dari hasil pengkajian kemarin, ini dari PHBS-nya saya melihat kalau bapaknya merokok ya Pak ya. Jadi saya di sini akan melakukan KIE tentang apa sih bahaya merokok dan apa sih bahayanya jika ibu hamil menghirup asap rokok, seperti itu ya Pak ya. Bisa kita mulai ya Pak Bu? Nah, jadi untuk bapak yang merokok ini, untuk anggota yang tidak merokok ini bisa terkena imbasnya juga Pak. Nah, ini bapak atau ibu tahu nggak kalau misalkan yang tidak merokok ini 25% ini bisa terinfeksi paru-parunya, seperti itu Pak. Bahkan bisa menjadi kanker paru-paru. Nah, bapak ibu ini katanya bapak sudah lama merokok ya Pak ya? Iya. Nah, itu bapak masih ingat gak Pak, pertama kali bapak merokok itu umur berapa Pak? Udah lama. Udah lama ya Pak ya? Nah, selama bapak merokok ini pernah nggak sih terbesit di pikiran bapak gitu kalau wah saya pengen deh coba sekali-kali pengen berhenti merokok, seperti itu Pak? Pernah nggak Pak? Pernah enggak. Pernah, cuman nggak berhasil ya Pak ya? Iya. Baik, nanti di sini saya akan membantu cara-caranya berhenti merokok tuh apa aja gitu ya Pak ya. Tapi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang terkandung di dalam rokok ini. Jadi di dalam rokok ini terkandung ada nikotin dan tar, seperti itu ya Pak Bu. Nah, untuk nikotin ini yang bisa menyebabkan kecanduan Pak Bu. Nah, biasanya kan orang-orang tuh yang pertamanya coba-coba terus menjadi kecanduan dan menjadi perokok aktif, seperti itu ya. Nah, untuk tarnya ini penyebab masalah jantung dan kanker Pak. Mulai biasanya itu timbulnya batuk-batuk, sesak nafas, dan bisa menjadi kanker paru-paru, seperti itu ya Pak Bu. Nah, dan ini untuk asap rokoknya Pak. Jadi misalkan Bapak tahu nggak sih, Bapak misalkan walaupun merokok di luar rumah, ini bekas-bekas asap rokoknya itu bisa bertahan sampai 2-3 jam Pak. Nah, dan ini tuh yang paling berbahaya jika dihirup oleh anak-anak dan ibu hamil Pak. Untuk ibu hamil jika menghirup asap rokok ini bisa menyebabkan gangguan pada janin Pak. Terus juga kecacatan dan lain-lain, seperti itu ya Pak ya. Baik, dan ini pernah nggak Bapak tuh ngedengar kalau misalkan wah kalau orang udah kecanduan merokok nih bisalah minum susu gitu Pak biar paru-parunya bersih lagi, pernah nggak Pak? Minum susu. Belum pernah. Belum pernah dengar ya Pak ya. Ya. Nah, kebanyakan orang tuh pada beranggapan kayak gitu Pak, dan itu tuh salah banget ya Pak ya. Walaupun air susu itu putih, bukan berarti air susu ini bisa membersihkan paru-paru kita yang sudah merokok gitu Pak. Dan memang susu itu baik Pak untuk kebutuhan tubuh, cuman kalau untuk membersihkan paru-paru itu ya jalan satu-satunya ya berhenti merokok, seperti itu ya Pak Bu. Nah, di sini saya akan memberikan cara-cara apa sih yang berhenti merokok gitu. Yang pertama ini yang paling berat banget ini berhenti secara total Pak. Jadi tidak merokok sama sekali nih Pak. Nah, ini biasanya kebanyakan orang gagal ya Pak ya dalam fase kayak gini. Soalnya kan bisa lah gitu berhenti 1 hari 2 hari, cuman yang ketiga harinya ini nih Pak biasanya kebanyakan orang pada gagal, udah nggak pada kuat gitu ya Pak ya. Nah, untuk yang kedua ini caranya mengurangi Pak. Ini Bapak biasanya sehari berapa batang nih Pak? Sehari 1 bungkus. 1 bungkus ya Pak ya. Nah, itu kalau cara yang kedua kan cara mengurangi, berarti ya bisa lah gitu dikurangi misalkan sehari ini setengah bungkus atau berapa batang gitu ya Pak ya. Untuk yang ketiga ini pengalihan aktivitas Pak. Nah, biasanya kan kalau orang merokok itu kan kalau lagi waktu senggang ya Pak ya, seperti habis makan, terus mohon maaf kalau lagi BAB, kebanyakan cowok kan gitu ya Pak ya, BAB sambil rokok gitu ya Pak ya. Nah, ini kan pengalihan aktivitas nih, biasanya berarti kalau misalkan Bapak lagi nggak ada waktu pekerjaan gitu, lagi waktu senggang ya, gimana nih caranya biar aku nggak berhenti ngerokok gitu ya, bisa Bapak bercerita sama ibunya, ngobrol-ngobrol, apalagi kalau Bapak bisa ngobrol sama dede bayinya gitu Pak. Dede bayinya diajak ngobrol itu jauh lebih bagus Pak. Jadi ada interaksi antara orang tua dan janin gitu ya Pak ya. Nah, ini untuk yang terakhir Pak, konsumsi makanan dengan menu seimbang. Jadi bisa dengan makan buah, sayur, dan jauh lebih bagus jika setiap hari Bapak minum air putih, seperti itu Pak. Kenapa? Karena di air mineral ini mengandung antioksidan yang dapat mengurangi efek negatif bahan kimia pada rokok Pak. Jadi benar-benar ini air putih ini banyak manfaatnya Pak, terutama bagi orang yang merokok, seperti itu ya Pak ya. Baik, sebelum saya melihatkan videonya, ada yang mau ditanyain nggak Pak? Bu, nggak ada.
Ya udah, saya mau nanya lagi nih ya Pak ya, masih inget nggak gitu bahan-bahan apa aja yang ada di rokok tuh Pak? Ada bahan apa? Bu? Karena apa? Sama apa? Lupa. Oh ya udah nggak apa-apa Pak Bu. Jadi saya jelasin lagi ya Pak Bu. Jadi di dalam rokok ini ada dua bahannya. Yang pertama nikotin, yang kedua ada tar. Yang nikotin ini yang bikin kecanduannya Pak Bu. Dan kalau yang tar ini penyebab penyakitnya seperti jantung dan kanker seperti itu. Dan untuk biasanya munculnya itu pertama batuk-batuk, kedua sesak nafas, dan yang ketiga bisa menjadi kanker paru-paru seperti itu ya Pak Bu. Baik, di sini saya akan memperlihatkan videonya ya Pak Bu ya. Bisa Bapak dan Ibu lihat. Halo, saya Dr. Abi dari Awal Dokter. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai bahaya asap rokok bila terhirup oleh istrimu yang sedang hamil. Ada ribuan bahan kimia yang terkandung dalam asap rokok. Bayangkan, apa jadinya jika semua itu terhirup oleh istrimu yang sedang hamil? Kebayangkan bahayanya? Terima kasih ya Bu, Pak, Ya. sudah membantu saya Ya. pembagian ini. Kalau misalkan waktunya selalu diganggu, saya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak. Udah.